Mau percaya atau enggak, sosok setan ini udah membentuk banyak banget hal di dunia kita. Mulai dari budaya, seni, bahkan sampai ke politik selama berabad-abad. Tapi pertanyaannya, apakah gambaran kita tentang iblis bertanduk merah ini beneran cocok sama apa yang tertulis di teks aslinya? Yuk kita coba kupas tuntas profil salah satu tokoh paling rumit dan kontroversial dalam Alkitab. Jadi siapa sih setan itu sebenarnya? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel yang kita kira. Kita bakal telusuri bareng-bareng gimana karakternya itu berubah drastis, dari yang tadinya semacam pejabat di surga, sampai jadi musuh besar kosmik. Ini adalah sebuah evolusi yang membentuk narasi besar yang kita kenal sampai sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting nih. Penelusuran kita kali ini sifatnya murni analisis literer dan historis, berdasarkan teks yang jadi acuan kita. Jadi kita akan fokus pada apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri, terlepas dari keyakinan pribadi kita masing-masing. Supaya kita bisa paham gimana sih narasi ini dibangun dari awal? Kita akan bedah ini semua lapis demi lapis. Mengikuti perjalanannya, kita mulai dari yang paling awal, kisah asalnya sebagai malaikat. Terus, kita lihat perannya mungkin bikin kaget di Perjanjian Lama, sebagai sang pendakwa. Habis itu kita saksikan transformasinya jadi musuh bebuyutan di Perjanjian Baru, sampai puncaknya di konflik kosmik melawan Kristus, dan gimana perang itu, menurut teks, masih terus berlanjut sampai hari ini. Oke, bagian pertama, kisah asal-usul malaikat. Setiap penjahat super kan punya cerita asal-usul ya. Nah, menurut sumber ini, kisah setan itu mulainya bukan di neraka, tapi justru di surga. Coba bayangin sosok ini, bukan monster, tapi ciptaan yang bisa dibilang nyaris sempurna. Teks menggambarkannya sebagai kerub yang diurapi, puncak dari keindahan dan hikmat surgawi. Posisinya tinggi banget, sebuah kedudukan yang penuh kehormatan di hadapan Sang Pencipta. Ini titik awal yang kontras banget sama citranya nanti kan? Nah, disinilah bibit masalahnya muncul. Kutipan dari sumber ini nunjukin kalau dia mulai ngeliat dirinya itu lebih unggul dari semua yang lain. Kekuatan, hikmat, keindahan, semuanya malah jadi sumber kesombongan. Inilah awal dari pemberontakan yang bakal terjadi. Bukan serangan dari luar, tapi kerusakan yang dimulai dari dalam dirinya sendiri. Jadi rasa sombong itu akhirnya meledak jadi pemberontakan. Dia nggak mau lagi melayani, tapi malah pengen disembah. Kejatuhannya dari surga itu bukan kecelakaan, tapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dan yang lebih parah, dia nggak jatuh sendirian. Dia berhasil meyakinkan sepertiga malaikat lain buat ikut memberongkak, dan inilah yang menciptakan perpecahan kosmik pertama kalinya. Oke, setelah jatuh, terus gimana? Nah, di sini ceritanya jadi menarik banget. Soalnya, waktu kita buka Perjanjian Lama, sosok yang kita temui itu bukan Raja Iblis yang kita bayangkan. Perannya jauh lebih spesifik dan bisa dibilang kayak birokratis gitu. Ini nih, salah satu fakta yang paling mengejutkan. Dalam bahasa Ibrani aslinya, Satan itu bukan nama, tapi sebuah jabatan. Artinya, pendakwa, penentang, atau kalau mau diibaratkan, kayak jaksa penuntut di sebuah pengadilan surgawi. Wah, ini mengubah segalanya kan? Coba deh, lihat perbedaannya. Di Perjanjian Lama, dia itu pendakwa yang masih beroperasi di bawah izin Tuhan. Tapi pas masuk Perjanjian Baru, dia udah jadi musuh bebuyutan yang independen. Ini adalah evolusi karakter paling dramatis dalam keseluruhan narasi Alkitab. Contoh paling terkenalnya itu di kitab Ayub. Di situ, Hasatan atau sang pendakwa datang ke hadapan Tuhan buat menguji imannya Ayub. Dia nggak bisa main hajar aja, dia harus minta izin dulu. Posisinya lebih mirip kayak agen intelijen yang tugasnya nguji kesetiaan, bukan seorang panglima perang yang memberontak. Oke, sekarang kita lompat ke Perjanjian Baru. Dan di sini, ceritanya berubah total. Sosok pendakwa yang tadi kita kenal udah bermetamorfosis jadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan, sang musuh bebuyutan. Lihat aja gelar-gelarnya yang baru, bukan lagi cuma sang pendakwa. Sekarang dia disebut iblis, yang artinya pemfitnah. Terus ada naga, ular tua yang ingetin kita sama kisah di Taman Eden, bahkan sampai disebut ilah zaman ini. Setiap nama baru ini seolah nambahin satu lapisan baru ke karakternya, nunjukin pengaruhnya yang meluas dari sekadar menuduh di surga jadi menguasai dunia. Dan ini perubahan paling dasarnya. Dia sekarang digambarin bukan lagi sebagai pemain solo, tapi sebagai seorang raja. Dia punya kerajaannya sendiri, kerajaan kegelapan, lengkap dengan pasukan, hierarki, dan agen-agen spiritual yang terorganisir. Dia bukan lagi sekedar penentang, dia adalah pemimpin oposisi. Kerajaan kegelapan kedengarannya abstrak ya, tapi teks-teks Perjanjian Baru menggambarkannya punya dampak yang sangat nyata dan personal. Ini membawa kita ke fenomena yang sering disebut kerasukan setan. Jadi menurut narasi ini, wujudnya itu kayak gimana sih?
Teks-teks Injil mencatat manifestasi yang cukup mengerikan. Ada kekuatan super, perilaku yang merusak diri sendiri, bahkan sampai kepribadian yang terbelah. Mau ini ditafsirkan secara harfiah atau metaforis, inti dari narasinya jelas. Kerajaan setan itu bawa kehancuran, kekacauan, dan penderitaan langsung ke dalam hidup manusia. Ini bukan lagi sekedar debat teologis di sorga. Ini adalah perang di bumi. Dengan panggung yang udah siap, kerajaan terang lawan kerajaan gelap, konfrontasi puncak itu nggak bisa dihindari lagi. Narasi ini mencapai klimaksnya waktu setan berhadapan langsung dengan Kristus. Ini bukan godaan biasa, ini kayak pertandingan catur kosmik. Godaan pertama, soal roti, itu nyerang kebutuhan fisik. Godaan kedua, soal kuasa, itu nyerang ego. Dan yang terakhir, soal kerajaan, ini tawaran puncaknya. Semua ini bakal gue kasih ke Elo, asal lu nyembah gue. Intinya, setan nawarin jalan pintas menuju tahta tanpa perlu lewat pengorbanan di kayu salib. Dan inilah jawabannya. Enyahlah iblis, sebuah penolakan mutlak. Ini bukan sekedar bilang nggak makasih. Ini adalah deklarasi perang, penegasan otoritas tertinggi, dan penolakan total terhadap jalan pintas yang ditawarkan. Momen ini negasin kalau kemenangan nggak akan diraih lewat kompromi, tapi lewat konfrontasi. Anehnya, klimaks kemenangan menurut narasi ini justru terjadi di momen yang kelihatannya kayak kekalahan total, di kayu salib. Teks-teks ini berargumen bahwa dengan mengalami kematian lalu bangkit, Kristus justru menghancurkan senjata terkuat setan, yaitu kuasa atas kematian itu sendiri. Pukulan telak udah dilancarkan, meskipun pertempuran akhir masih akan datang. Tapi, kalau pukulan telak udah dilancarkan, kok kejahatan masih ada? Nah, menurut teks, kekalahan setan di kayu salib itu bukan berarti perangnya selesai. Itu cuma berarti medan perangnya pindah dari Kristus secara pribadi ke para pengikutnya, gereja. Setelah kekalahannya, taktik setan berubah. Teks menggambarkan strateginya sekarang jadi kayak perang gerilya, menipu bangsa-bangsa, menabur perpecahan di dalam komunitas, dan bahkan nyamarin agen-agennya sebagai hamba kebenaran. Tujuannya bukan lagi ngalahin rajanya, tapi ngerusak kerajaannya dari dalam. Jadi, kita udah lihat evolusinya. Dari seorang jaksa penuntut di pengadilan surga menjadi musuh bebuyutan alam semesta. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Seberapa penting sih peran penjahat yang hebat untuk menciptakan pahlawan yang lebih hebat lagi? Mungkin, dalam narasi besar ini, evolusi setan sama pentingnya dalam mendefinisikan apa itu kejahatan, sekaligus mendefinisikan apa arti penebusan itu sendiri.